kelompok 5, saya Penny Octavia. Saya Queen Kalisa Relin. Saya Olivia Ramadhani. Saya Zakia Riani. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai Menjadi warga negara yang baik. Halo Penny. Halo Queen. Nah, pengertian hak dan kewajiban sebagai warga negara itu gimana sih? Kalau hak itu sesuatu yang menjadi milik individu dan dijamin oleh hukum dan konstitusi. Contohnya itu hak berpendapat, hak mendapat pendidikan, dan hak atas kebebasan bersama. Nah, kalau kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Wah, jadi gitu ya? Iya. Aku mau nanya, apa kewajiban siswa yang berhubungan dengan menjaga ketertiban hukum di sekolah? Kalau itu tuh contohnya seperti mematuhi tata tertib sekolah, terus menjaga kebersihan lingkungan sekolah, lalu menghormati guru, dan menggunakan fasilitas sekolah dengan bijak. Dan juga tidak membuat keributan atau kekacauan di lingkungan sekolah, serta mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, mengapa bagi siswa untuk menghormati hak-hak orang lain di sekolah? Agar tercipta suasana belajar yang harmonis dan nyaman, lalu juga bisa untuk menghindari konflik dan pertikaian antara siswa, dan juga membentuk karakter saling menghargai dan toleransi, lalu memastikan semua siswa merasa aman dan dihargai. Udah ya? Coba dong Pin jelaskan mengenai setiap individu kan memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dihormati oleh negara kan? Iya. Nah, aturannya terdapat dalam Undang-Undang 1945. Pasalnya pasal berapa? Nah, aku mau jelasin nih beberapa pasal Undang-Undang 1945 yang mengatur hak warga negara. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1. Bunyinya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, ada pasal 28A sampai dengan 28J. Bunyinya mengatur hak asasi manusia seperti hak hidup, hak berkeluarga, hak atas kebebasan, hak atas pendidikan, dan lainnya. Yang ketiga, ada pasal 31 ayat 1. Bunyinya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Mungkin itu saja beberapa pasal Undang-Undang 1945. Kalau untuk peran utama pemerintah dalam menjaga keseimbangan dan hak dan kewajiban warga negara dan masyarakat demokrasi itu apa? Nih, aku juga mau ngejelasin. Yang pertama, yaitu menjamin dan melindungi hak warga negara melalui hukum. Yang kedua, menegakkan aturan dan hukum secara adil. Yang ketiga, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjalankan kewajiban. Dan yang terakhir, yaitu ada menyediakan sarana dan prasarana publik untuk mendukung pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Nah, coba dong Queen jelaskan mengapa kewajiban warga negara penting dalam masyarakat demokrasi. Ya, sangat penting itu. Yang pertama, untuk menjaga ketertiban dan stabilitas negara. Yang kedua, ada agar hak setiap warga negara dapat dihargai dan dijamin. Yang ketiga, mendukung pembangunan dan kemajuan negara. Yang terakhir, menumbuhkan kesadaran dan Yang terakhir ada menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab sosial, dan nasionalisme. Mungkin itu aja, Penny. Terima kasih Queen. Sama-sama. Olive, coba dong jelaskan kapan seseorang bisa menuntut haknya? Baik, ketika haknya dilanggar atau tidak dipenuhi oleh pihak lain atau negara, jika ia telah menjalankan kewajiban dengan baik dan dalam kondisi yang dijamin oleh hukum atau konstitusi. Kalau bagaimana cara menentukan status kewarganegaraan seseorang, contoh di Indonesia? Itu bisa melalui asas ius soli atau berdasarkan tempat lahir. Setelah itu melalui asas ius sanguinis, yaitu berdasarkan keturunan atau orang tua. Setelah itu ada melalui proses naturalisasi atau permohonan kewarganegaraan karena alasan tertentu. Yang terakhir, coba dong jelaskan apa yang dimaksud asas ius soli.
Oke, asas ius soli adalah penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Jika seorang lahir di wilayah suatu negara, maka ia bisa menjadi warga negara tersebut. Oke, terima kasih. Ya, coba kamu jelaskan dong apa itu asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan. Anak mendapatkan kewarganegaraan dari orang tuanya. Coba kamu jelaskan lagi tentang menjaga ketertiban umum yang merupakan salah satu kewajiban warga negara. Mematuhi aturan hukum yang berlaku, tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketenangan masyarakat, turut serta dalam menjaga keamanan lingkungan, dan bersikap tertib di tempat umum dan menghormati hak orang lain. Oke, terima kasih Kian. Nah, kesimpulannya apa nih? Nah, kesimpulannya itu warga negara yang baik adalah yang memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Hak memberikan kebebasan, sementara kewajiban adalah bentuk tanggung jawab. Pemerintah menjamin hak dan mengatur kewajiban warga dalam masyarakat demokratis. Status kewarganegaraan dapat diperoleh melalui kelahiran, keturunan, atau naturalisasi. Menjadi warga yang bertanggung jawab berarti aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan menjaga lingkungan. Sekian dari kami ucapkan wassalamualaikum